Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang living hadis. Yang pertama yaitu pengertian living hadis. Menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Di Indonesia, frasa living hadis ataupun saudaranya kandungnya living Al-Quran pada dasarnya adalah frasa yang dipopulerkan oleh para dosen tafsir hadis. Istilah living hadis sebenarnya berasal dari living sunnah yang telah diperkenalkan oleh Fatur Rahman. Kalau living sunnah adalah praktek hidup perilaku Nabi yang diteladani oleh umat muslim. Namun pada perkembangannya, living sunnah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim, juga berkembang menjadi tradisi hidup dalam setiap generasi berikutnya. Konsep sunnah memuat tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim atau living tradition. Jadi awal mula adanya living hadis ini yaitu dikarenakan hadis dan Al-Quran yang menyebar di kalangan umat Islam telah mengalami akulturasi yang berbeda-beda dengan tradisi setempat di mana umat Islam berada, misalnya perbedaan tentang tata cara berpakaian, adat, perkawinan, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendekatan yang pertama yaitu pendekatan dalam penelitian living hadis ada 4 macam. Yaitu yang pertama pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah sangat penting dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Aspek historis yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah terkait dengan asbab al-wurudnya atau sebab-sebab munculnya hadis. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen atau teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan hadis, dan juga digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sosiologi dan antropologi. Objek penelitian agama dalam pendekatan sosiologi adalah kelompok dan lembaga keagamaan, pembentukannya, kegiatan, pemeliharaan, dan penyebarannya. Perilaku individu dalam kelompok tersebut yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual, konflik antar kelompok. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Kemudian penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini, fenomenologi ini mengandalkan metode penelitian partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan agama dari dalam. Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya. Artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta-fakta religius. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu pendekatan hermeneutis. Pendekatan hermeneutika mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang. Karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Kemudian terkait dengan aspek kebahasaan, ini ada 3 yang perlu dikaji.
Yang pertama yaitu perbedaan redaksi masing-masing riwayat hadis. Kemudian yang kedua, makna leksikal atau harfiah terhadap lafaz yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pemahaman tekstual matan hadis dengan merujuk kepada kamus bahasa Arab atau kitab syarah hadis. Secara umum, yaitu langkah-langkah analisis data sebagai berikut. Yang pertama, analisis hadis dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutika. Melalui metode ini, hadis-hadis tentang pernikahan tersebut ditelusuri asbab al-wurudnya, konteks sosial kultural pernikahan masyarakat Arab pada awal Islam, konteks kekinian di mana hadis tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode untuk meneliti living hadis. Yang pertama, observasi. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan. Observasi bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh keterangan yang bertujuan untuk meneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, yaitu misalnya terhadap tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, dan ataupun masyarakat yang dianggap cukup kompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Contoh fenomena. Yang pertama yaitu pengajian umum di Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Pengajian umum yang diadakan di Kabupaten Hulu yaitu pengajian di Pondok Pesantren Ibnul Amin, Desa Pamangkih, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, setiap malam Jumat pagi dan Sabtu sore. Sedangkan pengajian yang diadakan di masjid-masjid desa diadakan setiap malam Selasa dan setiap sore Jumat. Kemudian yang kedua, menjaga kubur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di kalangan masyarakat Banjar, dengan berakhirnya upacara penguburan, tidak serta prosesi upacara kematian berakhir. Ada kalanya sekitar 1 jam setelah pembacaan talqin atau para pelayat pulang ke rumah masing-masing, pihak keluarga menyelenggarakan pembacaan Al-Quran di samping kuburan. Pahala dari pembacaan Al-Quran ini dihadiahkan kepada orang yang baru dikubur tersebut. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat. Sebelumnya terdapat peralihan ke pengurusan masjid dari abdi dalam kepada masyarakat yang dipegang oleh abdi dalam sebelum tahun 1950-an. Namun setelah tahun 1950-an, kepengurusan diserahkan kepada masyarakat yang kemudian membentuk kepengurusan takmir yang saat ini diketuai oleh Sohabi, yang mana masyarakat yang tinggal di sekitar masjid memiliki tradisi keagamaan Muhammadiyah. Fenomena seputar praktek sholat di sini dibatasi hanya pada sholat Jumat. Ada beberapa hal yang disorot, yaitu adzan Jumat, fenomena menunaikan khotib yang dilakukan oleh muadzin, pengalian tongkat dari muadzin kepada khotib ketika akan naik mimbar, kemudian membaca sholawat di antara dua khutbah yang dilakukan oleh muadzin, kemudian bacaan surat setelah Al-Fatihah, serta sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, fenomena transkripsi kaligrafi hadis rukun Islam. Di bagian atas pintu masuk utama masjid terdapat tulisan kaligrafi sebuah hadis tentang rukun Islam. Hadis tersebut dituliskan hanya teks atau matan hadis tentang rukun Islam. Hadis tersebut ditulis hanya teks matan berbahasa Arab tanpa disertai dengan sanad dan artinya. Secara historis, masyarakat
saat itu tentu belum banyak yang mengerti maknanya karena kalangan sendiri adalah kerajaan pertama Mataram Islam di masjid sebagai pusat dakwah Islam menjadi bagian integralnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.